Halo para pengusaha, pernah nggak sih ngalamin bingung saat mau bikin website? Khususnya website toko online. Nah, di video kali ini saya mau bagikan tips gimana caranya buat website yang efektif, efisien budget, efisien waktu, dan juga nanti kita akan obrolin berapa biayanya. Check this out. Masih banyak pengusaha yang bingung gimana bikin website. Bukan bingung gimana cara buatnya, tetapi bingung siapa yang bisa buat website untuk bisnisnya. Pengusaha ini merasa masih awam biasanya, takut kejeblos sama harga, jadi udah bikin mahal-mahal, ternyata websitenya kurang menarik. Atau websitenya punya fitur tapi tidak bisa benar-benar dioptimalkan sesuai sama bisnisnya. Teman-teman pengusaha ini, saya sarankan untuk menggunakan jasa pembuatan website. Tapi, ada tapinya ya. Tapi kira-kira jasa pembuatan website yang seperti apa yang bisa kita minta tolong untuk dia buatkan website? Jasa pembuatan website itu saya kategorikan jadi dua jenis ya. Yang pertama itu ada freelancer, yang kedua itu ada digital agency. Kita coba satu-satu bahas. Yang pertama freelancer dulu. Kelebihan dari freelancer ini adalah harganya yang relatif lebih murah jika dibandingkan digital agency. Karena ketika freelancer itu biasanya orang akan bekerja secara individu. Namun kelemahannya adalah karena freelancer ini secara resource terbatas, akhirnya dari sisi konsep itu biasanya lebih sedikit atau kurang lengkap dibandingkan konsep yang ditawarkan oleh digital agency. Maklum sih sebenarnya karena yang namanya freelancer itu kan orangnya sedikit ya yang mengerjakan. Kemudian kalau kita lempar ke digital agency, kita akan dapat konsep sebuah website yang lebih komplit gitu. Jadi nanti ada bagian desainnya, ada bagian developmentnya, ada bagian yang testing atau quality assurance, dan ada bagian mungkin support administratornya. Digital agency itu kita tahu tadi konsepnya lebih lengkap, namun pasti harganya sedikit atau bahkan lebih mahal dibandingkan freelancer. Nah, ini akan dikembalikan lagi nih ke teman-teman pengusaha, kira-kira cocoknya yang mana. Kalau budgetnya memang mencukupi, saya sarankan ke digital agency. Tapi kalau budgetnya ya mungkin pengen dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain, bisa menggunakan freelancer. Tetapi ya, kita juga tidak bisa melihat sebelah mata freelancer ya. Banyak juga sih sebenarnya freelancer itu yang punya konsep di development itu cukup bagus gitu. Nah, mulai dari mungkin dia menyiapkan desainnya, developmentnya, sampai mungkin proses training dan segala macam itu disiapkan dengan baik. Perkara mau memilih freelancer atau digital agency, teman-teman sebenarnya yang penting adalah perlu dipertimbangkan beberapa parameter. Nah, parameter yang bisa dijadikan pertimbangan ketika akan memilih sebuah jasa pembuatan website adalah yang pertama, teman-teman harus memastikan kemudahan komunikasinya. Nggak harus sih sebenarnya kantornya tahu di mana, tapi kalau teman-teman tahu di mana kantor si jasa pembuatan websitenya, itu akan lebih baik. Ada juga rekam digital, di mana teman-teman harus cek kira-kira dia itu punya Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, pokoknya sosial media lah. Nah, di situ teman-teman bisa cek nih kira-kira sosial medianya itu aktif atau tidak. Itu juga bisa jadi salah satu parameter bahwa si pembuat website ini dia cukup aktif di dunia maya. Sehingga kalau nih amit-amit ya, jadi kalau nanti teman-teman ternyata mengalami kendala saat membuat website, itu bisa menghubungi si pembuat website dengan mudah. Saya sendiri punya cerita yang kurang menyenangkan gitu dengan hal ini. Jadi dulu banget gitu saya sebagai klien waktu itu, saya sebagai pelanggan sebuah jasa pembuatan website. Nah, di situ ada terjadi
websitenya error dan juga pengen diupdate. Sayangnya waktu itu adalah kita belum dapat akses seperti ke domain atau ke control panelnya atau ke backend-nya. Akhirnya kita coba kontak dong si pembuat websitenya, tetapi mereka sulit dihubungi. Waktu itu akhirnya dia ambil keputusan, ya sudah, kita buat website baru, website bisnis yang baru dengan domain yang baru, dan itu pastinya satu akan memakan cost yang lebih banyak gitu ya, karena harus buat website dari awal lagi. Kemudian dari sisi SEO-nya kan sayang ya, udah di crawling sama Google udah lumayan bagus, tetapi harus memulai atau mengulang lagi dari awal. Nah, teman-teman harus pahami bahwa yang paling utama dari sebuah jasa layanan pembuatan website adalah kemudahan dalam berkomunikasi, kemudahan dihubungi ketika mengalami suatu kendala tertentu. Kemudian, parameter yang kedua, ketika memilih jasa layanan pembuatan website adalah cek aja website si penyedia layanannya. Nah, logikanya nih, teman-teman kan membuat website gitu ya. Kemudian ketika jasa atau si yang punya jasa pembuatan website itu ternyata websitenya sendiri kurang menarik, mohon maaf ya, logikanya kan berarti ketika membuatkan website untuk teman-teman ya kurang menarik juga hasilnya, kira-kira seperti itu. Nah, dicek aja kira-kira website si penyedia layanan jasa pembuatan website ini bagus atau enggak, fungsi-fungsinya berjalan atau enggak, menu-menu di dalam websitenya itu ketika diklik akan berfungsi secara normal atau tidak. Itu juga bisa jadi parameter bahwa si penyedia layanan jasa pembuatan website tersebut memang cukup proper atau cukup ahli di bidangnya. Lalu ketika cek website, cek juga pengalamannya. Biasanya di dalam website si penyedia layanan jasa tersebut punya yang namanya halaman portfolio. Nah, di situ teman-teman bisa cek portfolio yang dimiliki si penyedia ini, dia bagus atau tidak, kira-kira apa saja klien-klien yang pernah dia tangani. Kemudian ketika sudah menentukan satu nih, oke, saya sudah cocok dengan satu provider ini, si jasa pembuatan website ini. Nah, pastikan nanti ada obrolan di awal. Ketika di obrolan atau di meeting pertama itu, teman-teman harus meminta penjelasan detail prosedur A sampai Z dari proses development-nya. Nah, kalau mereka bisa menjelaskan dengan cukup meyakinkan, dengan baik, berarti tandanya mereka memang beneran pengalaman gitu. Jadi, teman-teman harus aware dengan beberapa parameter-parameter tersebut. Oke, jadi gitu dulu ya untuk pembahasan kali ini. Untuk lanjutannya kita lanjut di part yang kedua. Bang. Gimana? Enggak usah pakai part 2. Kan biar lebih pendek videonya. Sekalian aja dibahas di sini. Enggak apa-apa, dipanjangin. Lanjut, Bang. Oke, kita panjangin kalau gitu. Oke teman-teman, jadi karena ada yang request pengen dipanjangin, kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Jadi ceritanya teman-teman kan udah ketemu nih, kira-kira siapa yang bisa dimintai untuk membuat website toko online teman-teman. Nah, part berikutnya adalah teman-teman harus punya gambaran dulu nih, kira-kira proses pembuatan websitenya itu seperti apa. Yang pertama harus teman-teman siapkan adalah teman-teman harus paham dengan produk yang mau dijual. Apakah produknya cuma satu, produknya cuma dua, atau ratusan. Nah, di sini teman-teman harus tentukan dulu website ini peruntukannya untuk berapa banyak produknya. Kalau cuma satu atau dua, saya menyarankan teman-teman menggunakan website yang desainnya itu single page. Jadi cuma satu halaman aja gitu. Di mana nanti dijelaskan fitur dan spesifikasinya cukup di satu halaman, nggak perlu yang multi page. Kemudian kalau memang jumlahnya ratusan, puluhan atau ratusan, teman-teman bisa memilih jenis desain website yang multi-page. Contoh yang multi-page ya, teman-teman bisa lihat yang e-commerce itu kan multi-page ya, atau halamannya itu banyak. Jadi ketika dibuka halaman paling depan itu bisa langsung muncul
mungkin puluhan bahkan sampai ratusan produk di halaman paling depan. Nah, tapi untuk lebih detailnya biar jelas juga, kita coba lihat contoh berikut ini ya. Ini adalah desain website untuk single page, di mana teman-teman bisa lihat di sini produknya hanya ada satu, yaitu drone BE-DRX 2300. Ini hanya contoh aja teman-teman. Kita lanjut ke section berikutnya, yaitu ada main features, di mana ini adalah fitur-fitur utamanya saja. Jadi gambaran fitur secara umum, tidak sampai ke detail. Nah, ketika di scroll ke bawah baru masuk ke fitur yang lebih detail. Di sini kalau diperlihatkan di gambar ini ada kameranya, kemudian ada beberapa fitur lain juga yang lebih detail. Lanjut ke section yang berikutnya, ada video juga di bawah. Nah, ini penting ya, kalau teman-teman ada video, nah itu bisa jadi salah satu konten yang cukup menarik ketika video dimasukkan ke dalam sebuah website. Kemudian lanjutannya ada technical specification, biasanya hanya berupa teks saja. Jadi tadi produknya ada satu, tetapi ada variasinya 3 ya, ada basic, standard, dan premium. Nah, di sini kalau kita lihat ke bawahnya biasanya ada CTA, click to action button. Nah, CTA button ini menurut saya lebih cocok ketika itu untuk langsung pembelian ya, sehingga di check out. Jadi ini sampel aja, kita ganti view more detailsnya ke check out. Karena detailnya tadi kan sudah dijelaskan ya di bagian atas. Nah, jadi ketika pelanggan sampai ke tahap ini, kalau tertarik tinggal klik buy, langsung masuk ke halaman checkout dan bisa melakukan pembayaran di sana. Lalu paling akhir ya standar, biasanya lebih pada ya informasi-informasi umum aja. Berikutnya ini contoh untuk website toko online yang menggunakan desain multi-page. Jadi ketika masuk ke halaman itu biasanya sih di awal bisa aja berupa banner. Nah, ke bawah itu ada kategori-kategori produknya, ada notebook, smartphone, smartwatch, dan lain-lain. Ini cocok sekali digunakan untuk sebuah website yang akan menjual produk cukup banyak. Kebayangkan kalau teman-teman produknya cuma 1 atau 2, tetapi menggunakan website yang multi-page seperti ini. Pasti akan jadinya sangat kosong, banyak ruang-ruang kosong di website ini. Ya teman-teman, jadi tadi kan udah kita bahas ya soal desain websitenya, mau konsepnya mau single page atau yang multi page. Kemudian berikutnya apa ya? Kita lanjut ke bagian sedikit teknis. Fitur utama dari sebuah website toko online adalah harus ada yang namanya proses hitung ongkos kirim dan proses pembayarannya. Nah, proses hitung ongkos kirim ini kan sangat dinamis ya. Dan ini tidak mudah, makanya ini juga perlu teman-teman tanyakan ke jasa pembuatan websitenya untuk penghitungan ongkos kirimnya seperti apa. Karena penghitungan ongkos kirim ini mungkin akan melibatkan pihak ketiga, yaitu si penyedia jasa pengiriman alias kurir. Jadi ketika orang order nih, ada orang mau beli, itu sistem akan menghitungkan langsung. Ini jaraknya dari mana? Toko teman-teman misalkan di Jakarta, terus si pembeli ada di Palembang misalkan. Nah, ketika dikirimkan dari Jakarta menuju ke Palembang, itu langsung terhitung ongkos kirimnya sekaligus nama si kurirnya. Entah itu JNE ataupun JNT,
si cepat dan lain-lain, apapun itulah. Nah, itu nanti dihitungkan ongkos kirimnya. Kemudian yang kedua adalah tadi proses pembayarannya. Proses pembayaran ini ternyata juga cukup penting ya. Teman-teman harus tahu si pembuat website ini kira-kira bisa menyediakan proses pembayaran seperti apa. Apakah manual, kita sebagai admin websitenya kita harus cek manual di rekening tabungan atau di rekening bank punya bisnis kita, atau bisa di checking otomatis. Nah, jadi misalkan ada orang beli, bayar, kemudian kita bisa tahu tanpa bahwa proses pembayaran itu sudah selesai, berhasil atau gagal, tanpa harus kita cek di rekening bisnis kita. Itu perlu ditanyakan juga kepada si jasa pembuat websitenya. Kemudian setelah ongkos kirim dan juga pembayaran, ada juga yang namanya fitur order management. Nah, ordernya sudah masuk, ada orang mau beli, si admin itu bisa ngapain aja di belakangnya. Ada dua sih yang menurut saya paling penting. Yang pertama adalah mengubah status order. Nah, ketika orderan masuk, biasanya statusnya adalah menunggu konfirmasi. Standarnya kan begitu kira-kira. Kemudian admin ini akan mengubah statusnya, mungkin diproses. Selanjutnya adalah dikirim sampai dengan pengiriman berhasil atau komplit. Kemudian yang berikutnya selain mengubah status order adalah admin harus bisa menganalisis transaksinya, atau ada yang namanya report di belakang. Jadi admin ini nanti bisa tahu omset bulanan dari penjualan produk bisnis teman-teman itu ada berapa banyak, transaksi yang gagal itu ada berapa, transaksi yang berhasil ada berapa. Nah, itu harus bisa dilihat tuh. Gunanya adalah supaya bisa menjadi evaluasi untuk keperluan marketing. Oke teman-teman, kita tadi udah bahas buat websitenya ke siapa, kemudian kita juga udah bahas proses pembuatan websitenya itu bagaimana. Nah, sekarang seperti yang saya bilang di awal, yang terakhir ini kita mau bahas kira-kira berapa sih biaya untuk pembuatan sebuah website toko online. Nah, saya nggak sendiri, saya udah ada narasumber namanya Abang Guillermo. Halo Bang Guillermo, apa kabar? Lagi sibuk apa nih sekarang? Pues soy azafato en eventos y azafato de imagen en fiestas privadas o modelo, según como me vayan llamando. Iya nih, teman-teman ini masih banyak yang sering nanya, jasa pembuatan website itu, khususnya toko online ya, itu kira-kira berapa ya? Pues hay meses que trabajo a lo mejor 10 eventos y gano pues eso, ¿sabes? Se puede ganar a lo mejor 800 euros por poquitas horas. Pero hay meses que claro, que no hay nada, no hay ninguna fiesta, como ahora en agosto, no hay fiestas, no hay nada, pues la gente está en las playas y pues no ganan nada. Entonces no es un trabajo con el que vivir, es un trabajo con el que sacarte dinero extra. Nah, oke teman-teman, gitu ya. Jadi kira-kira untuk harga website itu seperti yang tadi dijelaskan. Jadi saya coba menjelaskan ya, tadi tanya-tanya sama Guillermo. Jadi harga pembuatan website itu wide banget teman-teman. Range-nya itu bisa lebar banget. Kenapa? Karena website itu kan kita kayak ibarat bikin rumah ya. Mau luas tanahnya sama, katakanlah 10 kali 10 meter, antara rumah A dan rumah B itu bisa jadinya berbeda. Kenapa? Karena mungkin yang satu rumahnya 1 lantai, yang kedua rumahnya 2 lantai. Yang rumah yang satu biasaan aja gitu, yang satunya pengen ada kolam renangnya. Nah, itu hal-hal yang sifatnya variabelnya banyak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada patokan kira-kira berapa harga sebuah website toko online. Mungkin ini sebagai gambaran aja ya buat teman-teman. Jadi sifatnya sangat-sangat subjektif. Ini saya kasih sedikit gambaran harga yang biasa saya temui itu berapa. Untuk harganya sebenarnya ada yang bisa kasih mulai dari mungkin 2 jutaan. Tetapi perlu teman-teman sadari, semakin murah harganya, pasti dari sisi fiturnya juga mungkin lebih sedikit dibanding yang lebih mahal. Nah, yang 2 jutaan ini biasanya template banget gitu. Jadi
kita tidak bisa mengcustom terlalu banyak. Lalu kalau teman-teman meminta jasa ke freelancer, bisa aja startnya mungkin dari 5 jutaan. Ini pun tergantung dari pengalaman dan juga dari skill si freelancernya. Bisa kurang, bisa lebih, tapi mungkin bisa start dari 5 jutaan. Kemudian kalau teman-teman masuk ke digital agency itu mungkin ya, itu yang murah-murah itu mungkin sekitar startnya dari 30 sampai 40 jutaan. Nah, kalau pengen website yang custom banget, super custom, bener-bener dibuat from scratch gitu ya, dari nol gitu, itu saya rasa bisa mulai dari 70 jutaan. Nah, lagi-lagi ini hanya untuk gambaran aja, realitanya mungkin berbeda, jadi sangat-sangat subjektif dan bisa lebih murah, bisa lebih mahal juga. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi ada 3 hal sebenarnya, poin utama yang pengen saya sampaikan di sini. Yang pertama teman-teman, gimana caranya menentukan kepada siapa website teman-teman mau dibuat, atau mencari jasa layanan pembuatan websitenya, apakah ke freelancer atau ke digital agency. Kemudian yang kedua adalah gambaran gimana proses pembuatan websitenya, dan yang terakhir tadi kita juga sudah bahas soal harganya. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar pembuatan website yang ada di pembahasan di video ini, teman-teman bisa silakan tulis di komen ya. Segitu aja. Thank you for watching and see you in the next video.